Dari keberisikan kita hari ini, generasi mudanya sudah mulai agak melenceng. Kita tidak melihat kapan batas-batasannya itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman berisik semuanya, jumpa kembali di Berisikin Aja ya. Jadi bukan 2.0 lagi ya, tapi berisikin aja. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu di pekan ini, di pekan yang ya cuacanya alhamdulillah lumayan teduh ya, tapi agak-agak lembab ya. Tapi tidak mengurangi dari keberisikan kita hari ini, yaitu tentang dispensasi ya. Oke, salawat salam juga senantiasa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sekaligus junjungan kita ya, panutan kita, yang mana atas berkat dakwah beliau kita bisa mengenal Islam hingga hari ini. Ya juga para pengikut, ya sahabat, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya alhamdulillah teman-teman, kita dengan tepat waktu kita bisa bisa buka berisik kali ini. Tapi qadarullah, tamu kita yang sudah disiapkan semuanya berhalangan hadir. Ya biasa ya. Karena memang suatu kondisi kita tidak bisa memastikan ya bahwa semuanya akan bisa hadir, selalu hadir ya, baik tepat waktu ataupun memang bisa hadir gitu. Oke, sebelumnya saya mau cek dulu ya. Oke, alhamdulillah suaranya mantap, jos ya. Dan ya alhamdulillah hari ini kita bisa sharing-sharing ya terkait dengan tema yaitu dispensasi. Dan sudah menjadi satu fenomena ya, yang mana berita sekarang itu dulunya awalnya di Indramayu kalau nggak salah ya, sekitar 192 ya kalau nggak salah, ratusan lah ya, 100 ya, kayak berapa lapis, ratusan lebih. Ternyata ini juga sama, ratusan guys gitu. Dan berita awalnya adalah minta dispensasi nikah. Oke ya, dispensasi nikah biasa gitu kan, nggak nikah pernikahan dini gitu ya. Ternyata yang mengagetkan bukan sekedar minta dispensasi nikahnya, tapi ada sebab kenapa ingin meminta dispensasi nikah tadi. Dan kebanyakan adalah anak remaja yang masih sekolah. Oke. Oh kurang kering sih. Iya, masya Allah. Jangan ditahu ya, ini inisialnya Arif Alimudin. Jadi ini berapa kali rusak ya. Istrinya nonton lagi. Mbak Restu ya, mohon maaf, suaminya kami pinjam untuk memperbaiki banner ya. Sebenarnya tadi handphonenya dipinjam, ya, terus diminta baikin banner, ngangkatin sound, ngangkatin meja, luar biasa pokoknya. Oke, kita lanjut. Jadi ada berita ya, namanya ratusan siswi ya, siswi ini ya, siswi artinya remaja perempuan yang meminta dispensasi nikah. Nah, yang mengagetkan adalah sebagian besar itu karena sudah hamil. Astagfirullah ya. Ya subhanallah, ternyata apa yang kita takutkan dulu gitu, sekarang itu kok rame-rame sampai boyongan ratusan gitu. Nah, saya tuh sebenarnya agak-agak kaget ya mendengar berita ini, tapi kemudian saya coba tanya nih, ada teman yang kebetulan dia pernah kerja di kantor urusan agama, bukan kantor urusan agama, di departemen agama di Sulawesi ya, kebetulan teman kerja. Terus saya tanya ke dia, apakah fenomena seperti ini tuh dulu juga ada ya waktu dia kerja dulu? Ternyata kata dia memang sering, tapi ya baru kali ini diangkat
ke media atau dijadikan berita. Nah, mengagetkannya lagi ketika berita ini turun, ternyata kota lain pun ngikutin gitu. Bahkan ada yang hampir angkanya itu mencapai 400-an. Ya, dan alasannya juga sama. Nah, terlepas dari pernikahan itu seperti apa ya, maksudnya apakah itu karena memang kebutuhan gitu ya, pernikahan dini ini memang kebutuhan, ya tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan penyebabnya itu bukan karena memang pengen nikah, bukan karena siap menikah gitu, tapi karena memang ada kondisi yang memaksa mereka harus menikah. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman ya, bahwa penyebab inilah yang menjadi kegelisahan kita atau kegodaan kita ya, khususnya bagi orang tua, bagi guru, bagi ya orang-orang yang juga memang perhatian dengan kondisi seperti ini. Oke, langsung saja, mungkin karena ada tamu, ada saya daripada sendirian kan, jadi kita butuh teman juga ya, karena kalau berisik sendirian itu nggak enak ya, kayak orang-orang kurang-kurang gitu ya. Jadi saya akan panggil tamu, yaitu Kang Reza ya. Reza siapa namanya? Reza. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kang Reza apa namanya? Reza, nama panjang Iya, nama panjang. Reza Satria Pratama. Oh, Reza Satria Pratama. Oke, ini adalah seorang apa? Beliau kalau boleh spill sedikit, beliau adalah anggota tim Yuk Ngaji ya. Betul ya? Di tanggung jawabnya apa nih di dalam? Tanggung jawabnya kalau di Yuk Ngaji jadi ketua humas. Ketua humas ya. Om dong, jangan Ustadz. Saya bukan Ustadz. Oke, kita kan sudah setting tadi. Belum Siap, ya? belum. Nggak apa-apa sih. Ya sudah, kita setting sekarang ya. Nanti Siap. panggilnya saya Om. Siap. Jangan panggil Ustadz, karena saya bukan Ustadz ya. Dan Kang Reza ini aktif di Yuk Ngaji, yaitu komunitas anak muda ya. Iya. Ya. Dan masih muda Kang Reza. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih muda. Tapi sudah punya istri ya? Iya, sudah Oke. punya istri, sudah punya 2 anak. Oh, udah punya istri dan udah punya 2 anak. Yang pasti udah menikah gitu ya? Iya. Iya dong ya. Kalau punya istri belum menikah kan bukan punya istri namanya. Oke, Kang Reza, sedikit nih tentang fenomena yang beredar ya. Udah baca ya, udah lihat, udah nonton gitu tentang dispensasi. Bahkan tadi kan di acara Yungopi juga bahas itu kan. Nah, bahas itu. Nah, dari sisi Kang Reza sendiri nih sebagai aktivis dakwah di anak muda, bagaimana nih tanggapan atau mungkin pandangannya tentang terkait fenomena ini? Kalau dari pribadi Om, Iya. ngelihatnya ya agak miris sih. Karena kan anak muda itu kan sebagai penyongsong untuk generasi seterusnya. Oke, betul. Jadi kalau generasi mudanya sudah mulai agak melenceng dari apa yang saya yang diyakini lah ya. ya diyakini sebagai umat agama Islam, kan itu sesuatu yang dilarang. Oke. Karena hamil ini kan pasti awalnya adalah sebuah tindakan perzinahan Ya. kan. Kalau memang dia minta nikah karena bukan hamil, berarti bukan, ya kita bisa husnuzon bukan karena terjadi ya perzinahan begitu kan. Tapi yang pasti ternyata banyaknya permintaan itu karena sudah hamil begitu, dan menganggap solusinya adalah minta Nikah. dispensasi. Karena memang dalam aturan kita di negara ketika sekolah masih belajar itu tidak boleh menikah. Ya. Atau dalam pernikahan itu syaratnya adalah sudah dewasa atau tidak sedang bersekolah lah ya. Dulu nikah kan gitu kan, ditanyain enggak masih sekolah kah istrinya gitu. Enggak ya, tapi yang pasti sudah selesai sekolah kan, tidak sedang belajar. Tidak. Maka kan dispensasi ini hadir karena yang meminta nikah ini bukan orang yang bukan umur yang diperbolehkan untuk menikah. Jadi awalnya memang nggak boleh, kemudian minta untuk dibolehkan. Nah begini, pernah mungkin ya
pernah menemukan nggak kasus yang serupa di selama ini gitu ya, Mas Reza sendiri? Banyak. Banyak. Oh banyak. Berarti di Balikpapan sebenarnya juga ada gitu ya? Ada ya. Artinya bukan berarti ini hanya di luar sana ya? Betul. Pastinya. Dan Karena kan anak sekolah nggak? anak sekolah. Anak sekolah juga. Jadi nikahnya gimana? Atau nggak nikah? Atau berhenti? Yang saya tahu. Iya. Yang saya tahu nikahnya itu paling nikah siri. Oh, tidak resmi ya? Iya. Oke. Kebanyakan. Oke. Karena Yang mungkin saya tahu. Ya memang saya juga memang mintanya yang ditahu aja. Kenapa yang nggak tahu gitu? Oh berarti sebenarnya kalau dengar fenomena ini nggak kaget dong? Enggak. Nggak kaget, sudah biasa. Oke. Tapi kalau ratusan itu kaget nggak? Kalau ratusan ya pasti kaget. Ya selama 1 tahun gitu kan. Ada yang sampai 400 loh. Satu kota. Ya kalau di total ya mungkin dari kota ini mungkin ya bisa jadi ya puluhan hampir bisa puluhan juta malah kan, jutaan gitu kan. Karena 101 kota anggaplah 100 kota sudah 10 juta kan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dulu ketika mendengar atau mendapatkan info. Itu bagaimana Mas Reza melihatnya? Apakah merasa yang kayak gini ini akan terjadi atau gimana? Maksudnya Kan sudah melihat waktu itu kan dulu yang ngelihat yang kasus tadi tuh. Nah, ketika ngelihat itu apakah merasa itu akan terjadi terus atau memang nanti selesai gitu? kalau dilihat dari Waktu dulu ngelihat itu Mas Reza. waktu dulu ya pasti terjadi dan Pasti terjadi ya. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? yang pertama pergaulan Oh, pergaulan. antara wanita dan laki-laki. Oke. Terus apa lagi ya? Banyak Ya. Yang pasti dari kebebasan tadi ya. betul. Kebebasan bergaul tadi yang akhirnya membuat kita itu melihat fenomena ini ya memang wajar karena ada kebebasan tadi. Betul. Gitu ya. Dan gerah nggak sih ketika melihat itu? Waktu itu? Kalau waktu itu belum. Belum ya, biasa aja ya. Ya. Jadi melihat ada teman kemudian dinikahkan secara siri gitu ya, dan itu masih sekolah, ya bukan teman ya, kenalan lah ya, orang yang diketahui itu biasa aja, Iya. wajar aja. Oh, oke. Subhanallah. Jadi Dulu itu. dulu ya nggak apa-apa, kita juga bicaranya Iya. dulu gitu kan. Nah sekarang bagaimana nih? Agak miris deh. Agak miris. Terus dari Kang Reza sendiri ada apa ini? Ada mungkin ya saran apa atau pandangan apa terkait ini supaya yang kayak gini paling tidak ya kita sebagai kecil suaranya. Oh kurang nyaring Rezanya. Oke, Kang Reza kurang nyaring. Sebagai yang aktivis dakwah ya gitu, aktivis dakwah. Terus Kang Reza sendiri punya tips nggak nih buat teman-teman, baik itu yang mudanya atau orang tuanya atau siapapun lah? Mungkin ke yang muda saja. Yang pertama kan yang paling fundamental itu kan kebebasan tentang berhubungan. Oke, pergaulan. Iya, pergaulan. Yaitu mungkin agak dibiasakan untuk tidak terlalu dekat. Oke. Terus yang kedua kan waktu kosong. Oke. Itu dipergunakan ya untuk hal-hal yang baik, seperti bisa ikut komunitas, komunitas yang membawa kita kepada Ya, ketaatan. sebut aja Yung Ngaji gitu. Yung Ngaji. Bisa Oke. ke situ. Terus apa lagi Sat? Dia senyum-senyum. Ya paling tidak saya tangkap perlunya circle juga ya. Ya. Nah, circle. Ya, karena dia jualan komunitas. Kok jualan sih? Masih mempromosikan komunitas. Ya di sini di Ngaji bisalah ya dibekali ya. Paling tidak dibekali, bukan berarti karena udah hamil baru dibekali, bukan. Sebelum itu terjadi lah ya. Tapi kalau nanti mungkin misalnya ada juga yang pengen tahu dan sudah terlanjur, misalnya terlanjur salah nih, pengen memperbaiki juga nggak ada masalah ya.
Karena memang tidak ada kata terlambat Betul. selama nafas masih ada di di tenggorokan gitu ya. Oke. Oke, daripada Kang Reza bingung mau ngomong apa lagi. Saya terima kasih sekali nih, pandangannya bagus sekali bahwa ternyata ini pun terjadi ya di kota kita ya. Yang katanya beriman, kota beriman ya. Nah, terus dan dulu ya, berarti kan dulu itu sudah terjadi dan dulu biasa saja gitu ya. Biasa saja. Dan kemudian sekarang kita karena Mas Reza ini sudah paham dengan aturan Islam, tahu tentang sebenar dan salah memang sesuai syariat, maka ya mengajak kepada pemuda-pemuda yang mungkin yang hadir di sini untuk carilah circle atau carilah tempat untuk belajar agama, karena tidak bisa dipungkiri seperti ini terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran beragama. Begitu ya. Oke Kang Reza, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mau panggil tamu yang terlalu PW di sana ya. Kita akan coba panggil. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa di sini lagi. Ya karena dia tidak ada persiapan tadi. Diculik saja. Oke, terima kasih Kang Reza. Ya, langsung saja kita panggil tamu dadakan juga yang mudah-mudahan tidak mengurangi dari keinginan kita untuk membersihkan fenomena ini. Dan insya Allah tamu ini fenomenal ya, karena beliau juga salah satu pegiat dakwah, tapi di segmen tukang kopi gitu ya, tukang ngopi. Oke, silahkan Kang Arif Alimudin. Oke. Bawah. Oke. Curang ya satu aja. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Udah tahu kan kalau suaranya tadi kecil? Iya, makanya harus dilantangkan. Harus dilantangkan. Maaf lo ya. Iya. Bintang tamu aja yang dikasih nih. Itu juga dia bayar sendiri. Handphone dia ya. Allah, dia juga yang baikin ini. Mana bintang tamunya dadakan. Tapi kita akan bisa mengukur ya, walaupun dadakan tentunya fenomenal gitu. Iya. Kang Arif, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Sehat. Alhamdulillah ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Istri sehat. Kecuali si Siapa? kakak yang lagi demam. Oh, oke. Mungkin ya pengaruh cuaca ini kali ya. Mungkin. Oke. Nah, Kang Arif sendiri kita langsung saja ya. Mungkin ya tidak Siap. terlalu berlarut. Pandangan Kang Arif sendiri sebagai pegiat dakwah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Di sini ya, di kota kita dan di negara kita ini khususnya itu ternyata ada fenomena banyaknya siswi atau yang sedang belajar, masih sekolah, umur di bawah 18 tahun gitu, meminta untuk minta bisa dinikahkan, minta menikah sambil sekolah. Nah, ini fenomena yang jadi saya ikut maju juga. Fenomena yang saya rasa mengagetkan menurut saya pribadi ya. Nah, terus menurut Kang Arif sendiri bagaimana nih? Ya, baik. Ini tadi bintang tamu di awal disuruh perkenalkan diri, saya enggak loh. Heran langsung disuruh karena kan menanggapi. Kan sudah terkenal kan? Oh iya. Iya, sudah enggak dianggap gitu loh. Coba disuruh perkenalkan diri dulu. Oh iya, silakan perkenalkan diri lah. Tapi enggak usah lah sudah. ngambek. Oke. Jadi hadirnya kita di sini hanya sebatas sharing session ya, memberikan informasi. Jadi kehadiran saya juga di sini bukan untuk minta dispensasi juga loh ya. Jangan salah menanggapi. Oke, Mbak Restu. Oke. Ya. Oke, Balu. Jadi sebenarnya ini kan problematika yang sudah umum ya. Sudah umum dan sudah terjadi jauh-jauh sebelumnya. Oke, ya sesuai dengan yang disampaikan Reza tadi ya. Kang Reza itu juga memang fakta yang memang sudah terjadi. Hanya saja informasi yang dulu itu kurang yang nggak viral tersampaikan. Ya. Oke, nggak viral dibandingkan dengan kondisi sekarang yang lagi boomingnya itu sosial media, sehingga
informasi seperti ini menjadi viral, Siap. viral, Mm-mm. dan ini menjadi wah gitu lah, Oke. menjadi kaget kan informasi Iya. itu. Ya mungkin di kalangan umum kaget dengan angka-angka seperti itu. Ya kok bisa Kok gitu ya? bisa ya sebanyak itu. Padahal bisa jadi di sebelum-sebelumnya itu sudah data itu memang sudah angkanya ya kurang lebih sebesar itu Sebesar juga. itu juga, betul. Dengan angka yang sebesar itu kan, cuman karena informasinya saja. Nah, dengan angka yang sebesar itu kan ini akan menimbulkan tanda tanya besar. Oke. Ini kok sebesar ini? Nah, padahal itu masih menurut data yang terlapor. Bagaimana dengan data yang tidak terlapor tadi itu? Oke. Berarti kan angka ini jauh lebih besar dari bisa jadi 2 kali lipat dari data yang terlapor, bisa jadi kan. Nah, Aduh. artinya ini kan miris ya kita Iya. melihat kondisi sekarang ini. Dan lucunya setelah orang mengetahui informasi itu, tindakannya itu seperti apa? Nah, apakah tindakan kita seorang orang tua Ya. seperti apa menanggapi itu? Mm-mm. Apakah kita hanya melihat dengan angka-angka itu saja? Terus kemudian dari pihak luar keluarga, Oke. apakah di lingkup pendidikannya? Ya. Terus apakah di lingkup luar lagi? Nah, ini kan seharusnya menjadi pembahasan yang seharusnya penting sekali buat kita pada umumnya. Nah, lantas sikap kita ini yang seharusnya seperti apa? Nah, kita ya, ini kalau kita hanya berbicara membahas problematika ini, menanganinya secara individual. Oke. Pastinya kan kita yang selaku orang tua ya, orang tua, karena saya sudah tua ya, mau tidak mau mengakui sebagai orang tua. Iya, enggak usah diomongin, udah kelihatan kok. Ya, melihat ini dan setidaknya kita membentengi diri. Membentengi diri untuk anak-anak. Oh, iya, bukan orang kita sebagai orang tuanya ya. Iya. Jadi membentengi diri karena tindakan yang awal itu yang kita lakukan memang diri kita dulu. Oh, siap. Siapa lagi yang harus membentengi itu selain di lingkungan pendidikan? Oke. Kemudian kita yang membentengi apa sih yang problematika ini? Berarti kan informasi-informasi atau media-media yang menyampaikan tentang dunia pornografi kan pastinya yang begitu, sehingga terjadinya fenomena ini. Iya. Itu kan di awal sudah itu langkah di awal seorang orang tua menyikapi ini. Wah, ini kita harus membentengi di awal ini. Ya. Walaupun ini hanya sebenarnya mengatasi secara sistemik saja, atau parsial, bukan sistemik. Ini hanya sifatnya hanya membentengi sementara untuk penanganan atau di lingkup yang kecil gitu ya. Okay. Tidak mungkin juga kita bisa menangani lingkupnya dalam luas. Karena belum tentu kita bisa membantu atau mengawal anak kita ketika kita di luar. Siap. Ya, apalagi dengan kondisi kita orang tua ini punya pekerjaan, punya kegiatan gitu ya. Tidak bisa 24 jam menyoroti anak gitu. Dan ujung-ujungnya si orang tua juga nanti akan mencari apa ya, kambing hitam nantinya itu. Ketika saya ini sudah berusaha untuk mengawasi anak-anak saya, kemudian terjadi kejadian ini di luar, bahkan bisa terjadi di lingkup sekolah. Nah, akhirnya mereka mencari kambing hitam orang tua ini. Bisa jadi sekolah ini tidak bisa menjaga anak saya sehingga terjadinya kejadian seperti ini. Nah, akhirnya saling mencari kambing hitam. Saling menyalahkan. Nah, ini kan sebenarnya sudah jadi problem ya. Padahal kita ya selaku orang tua ini, sikap kita ini seperti apa sih? Ini kan langkah awal buat kita ya. Nah, orang tua itu pasti akan membentengi di awal itu, menjaga pergaulan anak-anak ini.
Itu pasti langkah awalnya seperti itu. Apakah dia membentengi dengan pendidikannya dengan tentang agama? Apakah dia membentengi pendidikan anak-anak tentang moral? Nah, ini kan hanya yang tadi parsial tadi ya. Lantas apa sih untuk ke anak-anak ini tentang pendidikannya? Nah, ini kan anak-anak sekarang ini sedang dibom ya. Dalam artian dibom dengan informasi-informasi tentang pornografi, seksualitas. Nah, ini dibom dari luar tanpa sadar. Melalui apa? Yaitu melalui media-media tadi itu. Nah, anak-anak zaman sekarang ini kan semacam sosial media itu hampir sebagian besar punya media-media seperti itu. Nah, jadi informasi itu mudah untuk dia dapat. Walaupun orang tua sudah berusaha membentengi dirinya, tapi tidak bisa juga melihat mengawasi anak-anak dengan ketika dia bermain di media sosial itu tadi. Informasi itu masuk terus buat dia. Nah, anak-anak dengan seumuran itu nalurinya itu pasti akan ada untuk mencari tahu informasi seperti itu. Itu yang di awal dia muncul rasa ingin tahunya itu. Nah, itu yang menjadi problematika. Berarti ini ada kekeliruan tentang si anak ini terhadap informasi-informasi tadi itu. Ada kekeliruan penafsiran dan penangkapan ya. Tapi ya juga Kang Arif mungkin sebelumnya mungkin bisa jadi juga ada begini ya. Kalau memang tadi disebutkan bahwa ada konten-konten yang berbau pornografi itu yang diterima oleh anak-anak, tapi kan banyak juga yang tidak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau boleh menambahkan sedikit ya, bukan hanya pornografi sih sebenarnya, tapi yang kita lihat sinetron, film-film, bahkan ada, kalau saya nggak salah ingat ya, ada film Indonesia itu ceritanya tentang percintaan anak SMA ya, anak SMA. Terus itu ada acara nonton bareng loh. Iya. Artinya kan begini, ada nih, ini di sisi orang tua oke lah, sudah menyekolahkan anaknya, sudah berupaya memberikan pendidikan lah. Artinya bukan memberikan pendidikan, kalau untuk sekolah ya berarti memberikan fasilitas pendidikan. Tapi di sisi pendidikan sendiri ternyata juga tidak memfasilitasi penjagaan yang tadi. Artinya yang jadi ini juga untuk informasi tadi ya, bahwa film-film yang ada pun tidak pernah dilihat apakah ini mempunyai andil dalam fenomena ini tadi. Betul. Ini yang baru-baru lagi ini akan tayang ya. Film percintaan anak sekolah. Itu saya lupa ya judulnya, itu nanti Gita apa gitu, tentang percintaan. Gita. Gita. Saya pikir Gita. Soalnya nonton Mbak Gita. Tentang anak sekolah. Iya. Apa sih yang disampaikan di situ? Tadi malam saya nonton ya. Walaupun saya nonton dengan kondisi waduh, kok sebegitunya ya penyampaian si sang produser menyampaikan itu. Apa katanya? Dia menyampaikan begini. Di Indonesia itu masih banyak kisah-kisah cinta yang menarik diangkat. Kenapa kita harus mengangkat kisah-kisah cinta atau percintaan itu di film Korea, di film-film di luar? Padahal di Indonesia ini ada fenomena itu yang harusnya kita angkat, dan ini menarik kisah percintaannya ini. Tanpa sadar si anak-anak ini yang masih remaja ini kan lihat, wih menarik ya, termotivasi. Tapi ada relate nggak antara hubungan percintaan yang dibuat untuk menjadi role model dalam percintaan anak muda, itu ada hubungannya nggak dengan data yang hadir ini? Pastinya. Pastinya. Kenapa bisa dikatakan itu ada pengaruh ya? Tanpa sadar anak-anak ini digiring, kita ini memang harus sebagai seorang pria dan wanita ini harus berpasangan ya. Berpasangan. Nah, mereka tidak melihat kapan batas-batasannya itu kan. Kapan waktunya itu. Nah, secara tidak sadar mereka itu sebenarnya didorong dengan informasi seperti itu, didorong. Apalagi dengan dihadirkan dengan film-film seperti itu. Seolah-olah anak-anak sekarang itu kalau tidak pacaran
wah itu ndak keren loh, Waduh. itu menarik loh. Iya, Kalau iya, iya, ndak anu iya. kita, Nggak laku ya. nggak laku kamu, masa seganteng itu tidak punya pacar. Nah, Oke. itu kan akhirnya mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Oke. Ini kan seharusnya kita sebagai lingkup keluarga dulu, lingkup keluarga ini seharusnya kita membentengi itu. Wah, ini kan problem ini. Informasi yang begini sebenarnya harus kita jaga, jangan sampai anak kita ini terbawa arus oleh informasi yang tadi itu. Selain di media sosial tadi, di televisi tentang sinetron. Nah, ini kan sebenarnya budaya-budaya yang dari luar dimasukkan dan dibom ke kita sebenarnya. Nah, kita tidak sadar kalau sedang dalam kondisi diberikan informasi yang tentang budaya-budaya barat itu. Budaya-budaya yang memang sebenarnya di Indonesia itu bukan budaya itu, yang dulunya anak-anak seperti itu tabu ya, Malu ya. malu untuk Ketemu, melakukan hal-hal iya, yang iya, seperti iya. itu. Ketahuan suka Nah, aja kan dulu itu betul, malu gitu ya. Nah, Iya, sekarang iya. itu justru harus diperlihatkan. Harus Bahkan dilampiaskan. orang tua tuh sampai-sampai ada yang menanyakan, kamu kok jam segini malam minggu kok di sini aja? Pacarmu mana kok ndak ada yang jemput? Nah, kan ini mendorong mereka ini. Astaga. Miris jadinya Iya, kita iya, melihat iya. itu miris. Nah, kenapa? Karena informasi tadi, informasi dari luar, budaya-budaya dari luar. Padahal ini sangat mengganggu atau merusak ya. akidah kita sebenarnya. Nah, kenapa bisa merusak akidah kita? Karena di Islam itu kita ini kan bisa dikatakan ini sudah menjadi tasabuh bil kufar ya. Oke. Jadi kita ini sebenarnya sudah menyerupai kaum-kaum kafir. Siap. Karena apa? Informasi tadi itu, informasi budaya-budaya yang dimasukkan, adat Ya. istiadat yang dimasukkan dari luar, dan kita menelan mentah-mentah informasi itu. Yang kita anggap itu adalah tren. Siap. Keren. Keren. Yes, nggak pacaran nggak keren, nggak punya pacar nggak keren Nah, gitu. Apalagi pacarnya banyak gitu kan, tambah keren lagi. Nah, Ya. betul. Dan itu kita anggap sudah biasa, padahal itu tersistem sebenarnya kan. Wow. Sengaja dibuat atau dilemparkan kepada kita, dan kita dengan senang hati menerima informasi itu dan Siap. mengikuti. Nah, apakah itu bukan tasabuh bil kufar tadi? Oke. Menyerupai kaum kafir. Nah, dari budaya pendidikannya, gaya hidupnya, itu kita dimasukkan oleh informasi itu. Iya, 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 iya. Nah, dengan pergaulan tadi itu, ya itu salah satu cara untuk memasukkan budaya mereka. Oke. Dan budaya itu paling mudah diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Karena di budaya itu dibungkus dengan bungkus sebuah yang keren gitu ya. Iya, Artinya ketika ditampilkan, keren banget gitu ya. Kalau sudah ada ini romantis banget gitu kan. Akhirnya yang dia bawa ketika melakukan aktivitas pacaran gitu kan, yang dibayangkan betul. adalah dibayangkan ya seperti scene ya. Iya. Atau apa sih namanya kalau bahasa Inggris kan scene ya. Bahasa Indonesia apa ya? Saya agak-agak kurang ini kalau bahasa Indonesia. Sen itu bukan lampu ya. Itu sign. Oh iya iya. Sini tuh seperti cuplikan lah ya. Iya, iya. Cuplikan di TV, misal Betul. sedang pegangan tangan gitu kan. Ini seperti kita di film ini ya, Iya. gitu kan. Apalagi dibumbui itu dibumbui oleh sesuatu yang tadi hal-hal yang dianggap keren gitu ya. Betul. Ya, secara tidak sadar mereka tuh sebenarnya mempromosikan promosi budaya mereka secara jor-joran kepada kita. Oke. Ya memang sih kalau saya pernah dengar ya metode penyerangan umat Islam itu dengan berapa F itu ya? Food, fashion, film gitu kan. Fun food, fashion. Food, fashion ya. Dan film gitu kan, berarti FM itulah ya. Jadi ketika itu masuk ya, di makanan juga ada budaya yang ditanamkan, karena kan memang ya secara tidak langsung budaya makan dari luar pun
tidak pernah menampilkan makan pakai tangan kanan. Betul. Jarang sekali kan. Itu pakai stick itu, pisaunya tangan kanan, garpunya tangan kiri, motong makan gitu kan begitu ya. Dan tidak ada tampilan sama sekali terhadap kaidah umum yang harusnya hadir di masyarakat di ketimuran gitu ya. Kita belum bicara Islam, di ketimuran Masih saja. Ketimuran saja itu sudah melenceng ya. Nah, kemudian Kang Arif, kalau memang fenomena itu hadirnya bukan hanya sekedar dari dalam, artinya kan tadi penjagaan orang tua juga sudah melemah. Terus dari luar pun ya seperti produser tadi kan tentunya mempromosikan film bukan karena ingin mendidik toh kan. Sebenarnya ya memang tidak mendidik. Ya walaupun dia bilang untuk menyampaikan keromantisan sisi percintaan, sebuah momen-momen yang ada gitu, tapi yang dia pikirkan itu adalah bagaimana caranya mengambil penonton sebanyak-banyaknya. Bagaimana bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, ada nggak sih lagi yang sebenarnya ini lebih berperan lagi nih dari sisi orang tua, oke lah, dan dari sisi orang yang memang punya kebebasan untuk menampilkan sesuatu seperti orang-orang aktor, pemain-pemain film, terus produser film, yang punya stasiun televisi ataupun yang memiliki akun-akun medsos yang booming lah ya, yang punya kanal yang sangat luas lah. Nah itu ada lagi nggak selain itu Kang Arif? Ya, jadi di awal tadi kan di lingkup keluarga ya. Nah, ketika kita hanya sebatas di lingkup keluarga ini tidak bisa hanya bisa membatasi anak-anak kita, berarti ada lagi yang harus di luar. Salah satunya adalah di lingkup sekolah. Itu juga masuk menjadi salah satu cara untuk membentengi anak-anak tadi itu. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah di pendidikan sekarang, pendidikan umum sekarang, pendidikan tentang budaya moral tadi dan tentang bagaimana berhubungan terhadap pergaulan tadi itu sangat sedikit. Pendidikan yang banyak di umum itu lebih banyak kepada dunia fisika, kimia, sains, tentang sains. Persoalan pendidikan itu nanti apakah kita digunakan nantinya untuk di luar itu bermanfaat atau tidak? Padahal faktanya itu juga belum tentu akan kita gunakan kan. Tentang bagaimana kita tahu di luar angkasa itu planet-planet itu seperti apa. Di masyarakat belum tentu juga dipakai. Nggak mungkin ya ketika kerja kamu tahu planet ke-9. Kan betul. Sebenarnya informasi yang itu bukan menjadi bagian utama di dalam dunia pendidikan itu. Yang penting mereka ini cerdas. Harapannya sekolah itu cerdas dengan pengetahuan seperti itu. Banyak yang ditahu. Artinya ketika ada suatu momen yang ingin mengetahui pengetahuan itu dia bisa jawab gitu ya. Betul. Yang penting anak itu bisa cerdas, nilainya bagus. Nah, ini kan yang menjadi problematika di dunia pendidikan sekarang. Lebih banyak memberikan pendidikan tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, akhirnya mereka mengabaikan fokus yang tadi nih tentang cara pergaulan, menjaga adab terhadap orang tua. Ini kan sangat hampir sudah mulai hilang di dunia pendidikan sekarang. Nah, artinya apa? Dalam kondisi pendidikan pun sudah menjadi problem. Selain di lingkup orang tua tadi. Lingkup keluarga. Kemudian di lingkup pendidikan. Setelah di luar lingkup pendidikan, bahkan di luar seperti tadi di dalam dunia perfilman, di dunia media informasi tadi itu juga mereka secara sadar atau tidak sadar justru mereka memberikan atau mempromosikan sebuah budaya tadi itu, mengangkat budaya itu yang menjadikan malah informasi
untuk anak-anak muda sekarang itu. Nah, seharusnya kan banyaknya informasi negatif ini, kita maka harus juga hadir banyaknya memberikan informasi yang positif. Positif. Harus berbanding. Oke. Untuk menutupi apa? Informasi yang negatif tadi ini. Oke. Nah, peran serta kita apa? Karena di lingkup media, di lingkup perfilman, dalam dunia televisi, mereka kan fokusnya hanya apa? Keuntungan. Kan? Keuntungan. Bagaimana saya mendapat? Ya, saya tidak berpikir ke situ. generasi mau generasi kayak apa ya, mau terserah. seperti apa. Yang penting Oke. saya untung. Siap. Kalau saya memberikan informasi positif ini terus Tidak laku. untuk Ya. apa saya jual? Iya. Tapi kalau saya memberikan informasi yang ini lebih menjual, mending Siap. saya ambil ini kan. Oke. Maka kita seharusnya yang punya peran, walaupun mungkin orang menganggap ini peran kita tidak terlalu berpengaruh, tapi minimal kita bisa mengangkat informasi positif ini melalui apa? Pasti saya yakin teman-teman yang ada di sini Oke. hampir semua memiliki sosial media. Siap. Ya mungkin ini dianggap sebagai tidak mempengaruhi besar. Siap. Tidak ada nilai yang besar, Iya. tidak berpengaruh besar. Ha-ha. Tapi bayangkan jika teman-teman hampir semua yang memiliki media itu mencoba mengangkat hal-hal positif tentang pergaulan tadi. Oke. Dari Sebagaimana satu orang seharusnya. sampai semakin banyak itu. Mhm. Nah ini kan salah satu cara untuk membentengi, membentengi minimal. Iya. Walaupun itu ya tadi ini hanya parsial ya. Parsial, betul. Parsial karena sebenarnya ada yang solusi yang lebih sistemik Apa itu? untuk menangani itu. Ya, boleh disampaikan nih yang sistemik Harusnya seperti apa? Problematika ini yang sistemik ini lingkupnya adalah suatu negara yang harus mengkondisikan ini. Oke, tapi kan kalau negara nih, bahas negara. Kan negara sudah punya namanya komisi penyiaran untuk di penyiaran nih. Betul. Terus di pendidikan ada departemen pendidikan. Terus kalau agama ada departemen agama. Bahkan yang meminta dispensasi ini kan ke kantor urusan agama. Betul. Nah, apakah sebenarnya yang sistemik ini sudah terjalankan? Ya, jadi kalau kita lihat dengan kondisi sistemik tadi ya, dari departemen pendidikannya, dari departemen agamanya. Oke. Ini Soalnya pelan suaranya agak nyaring. Jadi dia yang selalu menjadi benturan itu apa? Undang-undangnya. Oke. Contoh ya di dunia di departemen agama. Ya. Ini dibenturkan oleh undang-undang yang dalam hal pernikahan. Batas usia menikah itu di usia 19 tahun. Oke. Standar minimal. Iya. Sementara menikah itu kan seharusnya dilihat ketika anak itu sudah balik, Iya. itu sudah bisa menikah kan? Ya, secara kondisi sudah boleh. Sudah boleh. Walaupun ya belum wajib, belum ini, wajib. atau- Nah, itu kan sudah boleh. Dalam usia biasanya balik itu di antara 13 ke atas itu Ya. sudah mulai balik. Oke. Nah, tapi dibenturkan oleh aturan tadi itu. Ya. Itu di dunia departemen agama. Ya. Di dunia pendidikan tadi. Ya, tadi kurikulumnya tadi itu yang lebih memfokuskan kepada sainsnya tadi Oke. itu, tapi tidak membawa tentang bagaimana menjaga pergaulan terhadap anak-anak itu. Oke. Sistem ini saja sudah dia bentuk, sudah didesain bagaimana seakan-akan memang mensupport Ya. terhadap Ya, angka tadi. itu. Ya wajar ketika angka itu akan dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Ya karena sistemnya ini yang sudah salah. Oke, yang Salah tidak di menyentuh awal dan menyentuh tidak akar itu masalah tadi ya. Akar masalahnya. Jadi kalau kita ibaratkan dalam satu rumah ya, Ya. di sebuah rumah itu ketika ada rumah yang atapnya bocor, Ya. sistem ini hanya kita mengurusi dengan bagaimana cara menampung Airnya. air yang tadi Oke. itu. Air yang bocor di sini kita tampung dengan ember. Ada lagi bocor sana kita tampung. Iya. Seakan-akan ini adalah solusinya. Iya. Ya di lingkup departemen agama, di lingkup departemen pendidikan,
dan lingkup lain, departemen lain itu sibuk mencari ember Oke. untuk mengatasi kebocoran tadi. Termasuk dispensasi ini tadi kan seakan-akan ini jadi solusi nih. Iya. Berarti sebenarnya ini bukan solusi. Sebenarnya bukan solusi. Bukan solusi. Iya, seperti naruh ember di Menaruh ember yang di tempat area bocor tadi saja. Oke. Bahkan ini adalah solusi untuk memberikan dispensasi kepada anak-anak yang hamil di luar nikah tadi. Iya, tapi tidak mencari kenapa mereka hamil. Oke, why-nya tidak di ini ya. Oke, dan sistemik ini ternyata adalah di ranah negara. Di ranah negaranya. Karena negara lah yang bisa mengeluarkan aturan, membuat kebijakan, dan membuat perlindungan tadi ya. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ini hanyalah efek domino ya. Betul. Efek domino dari tidak awasnya, tidak ada abainya negara dalam mengurusi ya si anak muda tadi ya. Artinya kalau bisa dibilang dari pendidikan pun terus terang nih yang belum terungkap oleh Mas Arif, sebenarnya ada lagi satu hal yang dalam pendidikan itu sangat krusial. Iya. Itu adalah campur baurnya laki-laki dan perempuan pada saat pendidikan. Begitu ya? Benar. Pak, dan ini kan menjadi salah satu pemicunya. Karena kalau saya pribadi sih ya melihat ya, saya dulu sekolah juga sama kan nyampur nih. Artinya ketika saya keluar dari sekolah bareng pulang itu biasa. Gitu ya. Istri saya ngeliat deh ya. Bareng kan itu dulu. Jadi bareng pulang itu biasa gitu ya, tidak ada masalah. Akhirnya bareng pulang biasa, habis itu makan bareng. Nah gitu ya. Itu dulu gitu ya. Itu kan tidak menjadi suatu yang hal tabu. Iya. Nah, terus orang tua didatangin teman lah yang beda lawan jenis gitu ke rumahnya juga biasa saja. Maka saya juga sepakat dengan Mas Arif bahwa pendidikan sekarang itu sebenarnya memfasilitasi urusan seperti itu. Ya dalam artian bukan secara sengaja ya. Mungkin gurunya juga nggak akan mau dibilang saya nggak memfasilitasi. Betul. Saya juga ini tapi kalau mau merujuk kepada fitrahnya manusia, laki-laki dan perempuan itu harusnya kan terpisah tuh. Nggak mungkin dia bisa bersama terus-menerus tanpa tanpa menimbulkan perasaan apa-apa. Betul. Gitu kan ya. Ya makanya yang ini mungkin ya juga salah satu buah dari aturan. Karena kan aturan itu tidak sampai menyentuh itu. Belum lagi masalah pakaian. Nah, pakaian kan juga hanya sebatas ya yang penting yang mau berkerudung monggo, yang menutup aurat, yang nggak menutup aurat juga silahkan. Atau misalnya pas sekolah menutup aurat, kemudian pulangnya dilepas kerudungnya juga tidak ada penjagaan kan. Ya betul Kang Arif. Jadi memang kalau bisa dibilang ini adalah sebuah fenomena yang berasal dari kesalahan yang sudah sistemik. Dan memang ini kalau boleh saya sampaikan ini penyebabnya adalah karena tidak adanya aturan agama yang diambil oleh negara. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah salah satu buah dari paham sekularisme. Sangat. Ya kan buah karena dari. Memang tadi seperti yang kita sampaikan tadi ini kita ini sedang dibom informasi tadi. Nah akhirnya kondisi sekarang ini sudah ibarat kayak gunung es ini. Ya makanya kan bom tadi itu bisa masuk karena tidak adanya pelindung bagi kita, bagi rakyatnya gitu kan. Dan pelindung itu ya satu-satunya adalah negara gitu kan. Jangan dibilang karena ya dianya aja itu yang salah pergaulan gitu kan. Kadang-kadang kan begitu kan di fenomena masyarakat. Misal nih ada kejadian ada anak yang hamil duluan. Masyarakat ini kan dengan gampangnya itu salah dia. Terlalu bebas. Kemudian menyalahkan orang tuanya lagi. Terus ya ujungnya menyalahkan ke sekolah. Padahal gitu ya. Kalau misalnya kita tarik dalam urusan agama, dalam ajaran Islam, adanya perzinahan di situ, maka tetangganya pun ikut dosa semuanya kan. Nah, kan sebenarnya mungkin ya yang menyalahkan itu tadi sebenarnya udah tahu, oh ini jalan keluar malam, gitu kan, dibawa boncengan gitu. Tidak ada keinginan untuk menegur gitu. Atau menegur ya kan? Atau mungkin mau menegur pun sungkan. Karena
wilayahnya wilayah orang tuanya loh. Oke. Nanti jangan sampai tersinggung orang tuanya. Nah, kan Itu jadi lagi ya. problem, kan? Malah ya saya pernah nih dengar kabar ya. Agak miris ya. Jadi dengar kabar bahwa ada teman ada orang tua datang ke rumah teman saya. Teman saya ini punya anak perempuan. Iya, iya. Punya anak perempuan yang mana anak perempuannya ini temenan dengan anak perempuan yang orang tua tadi datang. Orang tua tadi itu marah-marah dan iya. menyebutkan dia salah ya, si anaknya teman saya tadi itu. Salahnya kenapa? Ternyata ada terjadi tersebar video ciuman Si anak itu. yang orang tua tadi dengan pacarnya. Betul. Dan tersebar. Nah, yang disalahkan itu yang menyebar. Iya. Dan wallahu alam nih anak teman saya itu menyebar apa tidak? Katanya sih sebenarnya tidak gitu kan. Tidak menyebar. Pengakuan dia ya. Nah, jadi artinya walaupun ibarat kata ini penyebaran ini orang tuanya itu tidak ada merasa salah sedikit pun anaknya ciuman. Ini yang menjadi problem gitu kan. Anaknya itu tidak masalah, yang disalahkan anak orang sehingga videonya tersebar. Padahal kan yang salah. Dan ya Allah, saya tuh dengar tuh langsung panas gitu dada gitu kan. Terus saya ini orang ini udah waras gak sih gitu kan. Yang salah ini, tapi ya fenomena itu ternyata hadir gitu. Dan betul tadi kata Kang Arif, ini fenomena gunung es. Yang mana kita harus betul-betul tahu gitu ya akar masalahnya di mana. Akar masalahnya di mana dan harus apa. Ya kalau misalnya boleh kita tarik tadi kesimpulan dari Kang Arif semua tadi, berarti ya memang akar masalahnya adalah jauhnya ajaran agama dari kehidupan. Dan itu adalah paham sekularisme. Dan ini juga diadopsi oleh institusi. Ya, yang mana tidak pernah mau memperhatikan, bukan tidak pernah mau ya. Yang kita lihat tidak ada memperhatikan ini halal apa haram. Betul. Gitu kan? Ini kalau begini boleh apa tidak? Dengan faktanya memang banyaknya kesalahan-kesalahan yang dalam agama itu salah, tapi di dalam agama legal. Boleh gitu kan. Artinya kita bisa bilang apa gitu kan. Bisa bilang ya apalagi kalau bukan ya tidak mau peduli dengan nasib generasi muda. Betul. Dan kita ambil tadi, saya kok emosi. Dan kita ambil tadi sabar. Dan kita ambil tadi ternyata kata Kang Reza, generasi muda inilah yang akan membentuk peradaban berikutnya. Dan kita kalau hanya sekedar mengambil parsial tadi, ya sekuat apa diri kita ya? Betul ya. Ya, makanya kalau saya pribadi sih mengharapkan adanya sebuah aturan yang jelas, yang betul-betul sistematis dari atas, yang bisa mencegah ini dari sebelum terjadi, jelas dan tegas. Dan tentu saja sebenarnya jelas dan tegas itu tidak lain adalah dengan ikatan akidah agama, yang mana surga neraka itu kan pasti udah jelas tuh. Halal haram itu sudah jelas gitu. Nah kalau cuman sekedar yang penting nggak mengganggu orang lain, yang penting saya baik, orang lain ya terserah, yang penting usaha saya juga dengan saya ibadah, usaha saya lancar, anak-anak saya juga baik, tidak ada masalah, sehat walafiat dan sebagainya. Ya kalau cuma hanya ranah di situ saja kata Kang Arif tadi, ya saya rasa masalah ini akan terus hadir. Betul. Ya, dan mungkin ya generasi kita yang di bawah kita, anak cucu kita hanya menunggu waktu saja gitu kan. Kalau ini tidak segera dibenahi dari pangkal masalahnya tadi, yaitu bagaimana caranya aturan agama ini bisa diterapkan bukan hanya di ranah individu, tapi juga di ranah masyarakat, bahkan sampai di negara. Betul ya. Betul. Oke. Sangat sepakat. Ya ini kan harapan kita ya sebagai warga negara ya. Tapi semua kembali kepada si pemangku kekuasaan kebijakan tadi, ya. Artinya kebijakannya dia. Saya rasa tidak salah lah kita menyampaikan ini. Betul. Ya kalau sampai salah ya keterlaluan gitu kan. Karena ya ini faktanya sudah terjadi. Bayangkan anak Anda, bayangkan itu adalah keturunan Anda, bayangkan itu adalah anak keluarga Anda yang mungkin anak yang sudah Anda sudah kita pelihara dari kecil. Udah buaya, tenaga, keringat, darah semuanya, ternyata kejadian seperti hanya gara-gara lemahnya penjagaan dari luar. Dan kita sendiri terbatas.
Ya, seberapa kuat sih kuat sih kita orang tua itu bisa menjaga gitu kan. Dan banyaknya juga yang abai terhadap itu Betul. gitu. Di sisi orang tua aja abai gitu kan. Di sisi masyarakat apalagi. Bahkan ada yang jomblo dibully habis-habisan sampai habis-habisan. harus punya pacar gitu kan. Bahkan ada yang nikah dini pun tanpa ada apa-apa sudah dicap, oh jangan-jangan hamil duluan. Betul. Dan begitu terus kan begitu. Makanya ini harus betul-betul menyeluruh gitu ya. Premi yang hadir terus seperti itu kan. Iya. Oke. Semakin panas, semakin dalam ya. Yang kita ingin menyampaikan bahwa ini bentuk kekhawatiran kami Kegelisahan dan kita. kegelisahan kami sebagai orang tua ya, punya anak perempuan. Nah, karena saya punya anak perempuan, maka kegelisahan itu hadir. Lebih Dengan hadir lagi kondisi ya. seperti ini. Sebenarnya mau punya anak laki-laki perempuan ya sama aja. Tetap. Karena kan anak laki-laki juga sama perempuan gitu ya. Iya, pastinya. Tapi Nah. bagaimana ya? Kalau ini si perempuan ini seandainya saja saya tidak mau dengan si laki-laki, saya tidak mau pacaran dengan dia. Dia saja tidak mau, laki-laki ini tidak akan mau, tidak akan bisa berpacaran. Oh, itu pacaran. Tapi kan tetap aja gitu ya. Ya bagaimana kalau kondisi sekarang begitu, si pria maupun wanita seakan-akan ini butuh dengan yang hal-hal yang berbau pacaran ini. Siap. Ya itu tadi ya. Nah, ini pergaulan yang sudah keliru tadi kan. Betul. Jadi yang udah banyak salah. fakta ya, banyak Faktanya kekeliruan. seperti itu. Oke, ya terakhir nih Kang Arif. Apalah ungkapan yang bisa disampaikan ya sebelum kita tutup berisik kali ini. Ya. Jadi harapannya kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita. Kemudian di lingkup pendidikan tadi juga para guru juga mulai membentengi untuk murid-muridnya. Itu harapan yang sifatnya parsial tadi itu. Yeah. Walaupun terkadang si guru ini berharap membentuk pola pikir, pola sikapnya si anak ini dengan dunia agama, tapi ketika kurikulum itu tidak ada juga dia akan terbentur. Siap. Maka tidak ada lain cara selain sistem ini. Si negara ini harus hadir di dalam dunia pendidikannya yang bisa membackup agar anak-anak ini tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang selanjutnya ini menjadi angka-angka yang fantastis nantinya ini. Nah, maka kita berharap negara bisa hadir dan bisa menyampaikan tentang Islam itu tidak begini loh. Ya. Harusnya itu kita ini kan mayoritas muslim ya. Ya. Harusnya negara kita ini mengambil hukum-hukum yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, syariatnya Allah itu. Ya. Lah kita harusnya semua cocok ya, kan kita muslim loh gitu muslim ya. loh. Nah, kita seharusnya memakai hukum-hukumnya Allah yang memang jelas. Allah itu memberikan ya memang tahu dengan pengetahuan Allah, Allah itu dia tahu manusia itu akan nanti seperti ini loh. Kamu kalau tidak memakai aturanku. Nah, seharusnya negara ini harus peka terhadap saya ini membuat aturan yang sekarang ini ternyata memang tidak bisa menyelesaikan problematika yang sekarang. Maka ini memang harusnya merubah dan mengganti ini. Apakah mau terus diganti ini, kemudian nanti pastinya akan menyalahkan, itu kan angka yang di wilayah saya kan angka kecil dengan 100 sekian ini hanya kecil. Loh, di kabupaten lain loh, di kota lain loh, ada yang angkanya lebih besar. Menganggap seakan-akan ya ini mencari perbandingan. Ya. Padahal yang akar masalahnya bukan itu kan. Iya. Akhirnya ada mending masih mending kita, masih mending ini. Iya. Padahal di sistemnya itu ya sudah salah. Oke. Padahal Islam sudah mengatur itu. Siap. Berisik sekali malam ini teman-teman. Sekali ya. Ya kita memang mengharapkan ya karena konsekuensi kita sebagai Islam adalah dengan diterapkannya aturan Islam dalam kehidupan kita. Dan kita tidak sebagai individu tidak akan bisa menerapkan itu ke semua orang. Maka butuh yang namanya peran dari sebuah negara untuk bisa mengakomodir aturan Islam itu juga bisa kita terapkan ke seluruhnya. Maka disitulah nanti akan muncul yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Oke, waktu juga yang
memisahkan kita ya. Kita tidak bisa berlama-lama, tapi mau dipanjangin pun ya ujungnya juga sama sebenarnya. Ya tetap ya kegilasan ini adalah mendorong kita untuk menyampaikan ini, dan meskipun tidak ada yang nonton atau tidak ada, itu udah di luar kuasa kita ya. Betul. Yang pasti kami sebagai orang tua dan juga kita juga sebagai muslim, dan kita juga pasti ingin sekali bahwa generasi muda itu bukan generasi yang angka hamil di luar nikahnya tinggi. Harusnya prestasi-prestasi lain yang tinggi gitu kan. Benar. Entah itu menemukan rumus apa, menemukan teknologi apa. Ini ya Allah kan begitu kan. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah lah minimal. Bahwa kita peduli dengan umat. Seperti kata Kang Angga, waktunya berani memikirkan umat. Quotes by Ustadz Arif Alimuddin. Begitu tadi ya, catat. Baik, teman-teman berisik semuanya, kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Berisik pekan depan, dan mudah-mudahan angka yang seperti ini segera turun dan tidak terjadi lagi, dan betul-betul kita kembali lagi ke dalam keadaan kondisi yang sangat islami, dan betul-betul gampang untuk menerapkan aturan-aturan Islam, sehingga taat kepada Allah itu sangat gampang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Kang Arif, kita tutup dengan quotes kita, yaitu tagline-nya adalah kebenaran harus terus bersih, karena kebatilan tak pernah diam. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.